Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Sebelumnya, kami keluarga besar Kreator Amatir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Lebaran untuk umat muslim semua. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Takbiran Mencekam di Masjid Tua. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam takbiran, suasana di desa terpencil begitu meriah. Suara takbir berkumandang dari berbagai penjuru. Tapi di sudut desa, sebuah masjid tua terlihat gelap tanpa cahaya. Dani dan teman-temannya penasaran dan nekat mendekati masjid itu. Di depan masjid tua, "Dani, kamu yakin mau masuk ke sini?" Katanya masjid ini udah lama kosong. Tanya Budi. "Iya, Bud. Aku cuma penasaran. Masa sih malam takbiran begini tetap sepi?" Ujar Dani. "Kayaknya ada sesuatu yang aneh di sini. Dengar deh, suara takbir dari masjid ini beda sama yang lain." Ujar Santi. Mereka berdiri diam, mendengarkan dengan saksama. Dari dalam masjid, suara takbir terdengar mendayu-dayu, tetapi suara itu terdengar lebih menyeramkan. "Kalian denger gak? Suaranya kayak ada yang mendengung aneh di belakang takbirnya." Tanya Rahmat, berbisik, "Aku mau lihat ke dalam." Ujar Dani. Dani mendorong pintu kayu tua itu. Ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, suara takbir mendadak berhenti. Keheningan mendominasi. Masjid kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Di dalam masjid, kenapa tiba-tiba jadi sunyi? Tanya Santi. Gemetar, "Coba kita cek tempat imam, siapa tahu ada orang di sana." Jawab Budi. Mereka melangkah perlahan ke arah mimbar imam. Langkah kaki mereka menggema di dalam masjid yang luas. Tiba-tiba, lampu-lampu masjid yang sudah lama mati berkedip-kedip sendiri. "Ya Allah, ini gak benar," ujar Rahmat. Dani melihat sajadah di bagian imam, seolah-olah ada seseorang yang baru saja sholat di sana. Sajadahnya masih terbentang dan bergetar sendiri seperti ada yang duduk di atasnya. "Kita keluar sekarang juga," ujar Santi. Ketakutan. Saat mereka berbalik badan untuk lari keluar, suara takbir terdengar lagi. Tapi kali ini, suara itu bergema langsung di telinga mereka. Bukan dari speaker, bukan dari luar, tapi dari dalam masjid itu sendiri. Dani, Budi, Santi, dan Rahmat membeku di tempat. Suara takbir yang tadi terdengar dari luar, kini bergaung di dalam masjid. Tapi tak ada seorang pun yang terlihat di dalam masjid tua. "Siapa yang baca takbir itu?" Tanya Rahmat, berbisik. Aku gak tahu," jawab Dani, gemetar. "Keluar sekarang. Aku gak mau di sini lagi," ujar Santi. Mereka berlari ke pintu, tapi sebelum mereka sampai, suara seretan kain terdengar dari arah mimbar. Mereka berhenti, menoleh dengan ketakutan.
Sajadah di tempat imam yang tadi bergetar, kini terlipat sendiri. Seolah ada seseorang yang berdiri dari posisi duduknya. Astagfirullah. Ada yang berdiri di sana, ujar Budi, menunjuk depan. Mereka menahan napas. Perlahan, bayangan hitam samar mulai terlihat di tempat imam. Sosok itu tinggi, berjubah putih panjang, wajahnya tertutup sorban, dan tubuhnya sedikit melayang di atas lantai. "Kenapa kalian datang ke sini?" tanya sosok imam, dengan suara dalam. "Kak kami cuma penasaran," jawab Dani. Bergetar, sosok itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba suara takbir berkumandang lagi dari mulutnya. Lebih keras, lebih bergema, dan lebih menyeramkan. Tubuh mereka terasa berat, seolah-olah tidak bisa bergerak. "Ampun, kami tidak bermaksud mengganggu," ujar Santi. Menangis, tiba-tiba, lampu masjid yang berkedip tadi mati total. Gelap gulita. Tapi sosok imam itu masih terlihat, menyala dalam kegelapan. Perlahan, dia melayang mendekati mereka. "Lari!" kata Rahmat. Dengan sekuat tenaga, mereka melepaskan diri dari rasa berat di tubuh mereka dan berlari sekencang mungkin keluar masjid. Begitu melewati pintu, suara takbir itu mendadak berhenti. Masjid kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. "Di luar masjid, kita gak boleh kesini lagi. Masjid ini bukan masjid biasa," ujar Dani, terengah-engah. "Tapi kenapa ada sosok imam di sana? Bukannya masjid ini sudah lama kosong?" tanya Budi. "Jangan tanya lagi. Aku gak mau tahu. Aku mau pulang," jawab Santi, masih gemetar. Saat mereka hendak meninggalkan masjid, Rahmat terdiam dan menatap sesuatu di dekat pintu. Di sana, ada sajadah yang sama seperti di dalam tadi. Tergeletak di tanah, masih bergetar seperti ada yang baru saja meninggalkan tempatnya, dan dari dalam masjid. Suara seseorang berbisik lirih, "Takbir." Setelah berhasil keluar dari masjid tua itu, Dani, Budi, Santi, dan Rahmat masih ketakutan. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran mereka. Siapa sosok imam misterius itu? Dan kenapa masjid yang seharusnya kosong justru mengumandangkan takbir? Di rumah Rahmat, kita gak bisa diam aja. Aku yakin ada sejarah di balik masjid itu, ujar Dani. Masih terengah-engah. Kamu gila? Kita hampir mati tadi, kata Santi, memeluk bantal, ketakutan. Tapi Dani ada benarnya. Aku pernah dengar kalau masjid itu dulu sempat ramai, tapi tiba-tiba ditinggalkan. Kita harus cari tahu kenapa, ujar Budi. Mungkin kakek Hasan tahu. Beliau sudah tinggal di desa ini sejak dulu, ujar Rahmat, berpikir sejenak. Mereka pun pergi ke rumah kakek Hasan, seorang sesepuh desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Saat mereka menceritakan kejadian di masjid, raut wajah kakek Hasan berubah serius. Di rumah kakek Hasan, kalian seharusnya tidak pergi ke masjid itu. Ada alasan kenapa masjid itu dibiarkan kosong, ujar kakek Hasan, menghela napas. Apa yang sebenarnya terjadi, kek? Tanya Dani. Kakek Hasan menatap mereka satu persatu, lalu mulai bercerita. Dulu, masjid itu adalah pusat ibadah di desa.
Imamnya, Ustaz Marwan, sangat dihormati. Tapi suatu malam, saat takbiran Idul Fitri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ujar kakek Hasan, "Apa yang terjadi, Kek?" Tanya Santi, penasaran tapi takut. Saat itu, Ustaz Marwan sedang memimpin takbiran. Tapi tiba-tiba, suaranya berubah. Menjadi berat dan menggema seperti bukan suara manusia. Jamaah yang ada di masjid ketakutan. Beberapa melihat bayangan besar berdiri di belakangnya. Dan yang paling menyeramkan, wajah Ustaz Marwan tiba-tiba menghilang. Ujar kakek Hasan, "Menghilang? Maksudnya?" Tanya Rahmat, merinding. Wajahnya benar-benar kosong, seperti kabut hitam menutupi semuanya. Semua orang panik dan berlarian keluar. Sejak malam itu, Ustaz Marwan menghilang tanpa jejak, dan masjid itu dibiarkan begitu saja. Jawab kakek Hasan, mengangguk pelan, "Jadi, yang kami lihat tadi bisa jadi." Tanya Dani, terhenti, kemungkinan besar itu adalah Ustaz Marwan. Atau sesuatu yang mengambil bentuknya. Jawab kakek Hasan, "Lalu kenapa suara takbir masih terdengar dari sana?" Tanya Budi, kakek Hasan menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Mungkin dia masih berusaha menyelesaikan takbirnya yang terputus malam itu." Jawab kakek Hasan. Tiba-tiba, dari luar rumah kakek Hasan, samar-samar terdengar suara takbir berkumandang. Tapi kali ini, suara itu datang dari halaman rumah mereka. Dani, Budi, Santi, dan Rahmat membeku di tempat. Suara takbir yang baru saja mereka dengar jelas berasal dari halaman rumah kakek Hasan. Suara itu sama seperti yang mereka dengar di masjid tadi, dalam, menggema, dan terasa bukan suara manusia biasa. Di rumah kakek Hasan, "Kak, kalian dengar itu?" Tanya Santi, berbisik, gemetar, "Jangan bilang dia ngikutin kita." Ujar Budi, menelan ludah. Kakek Hasan berdiri dengan ekspresi tegang, lalu mengintip keluar jendela. Wajahnya langsung pucat, "Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang mengeluarkan suara." Ujar kakek Hasan, berbisik tegas. Dani nekat ikut mengintip. Di halaman rumah, di bawah sinar bulan, terlihat sosok berjubah putih berdiri menghadap rumah mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam yang pekat. Mulutnya yang tak terlihat terus mengumandangkan takbir. Semakin lama semakin keras. "Kak, kita harus ngapain, Kek?" Tanya Rahmat, gemetar. Dia mencari seseorang. Atau mungkin sesuatu. Jika kita bereaksi, bisa jadi dia tahu keberadaan kita. Jawab kakek Hasan, masih berbisik. Namun, tiba-tiba, Santi tak bisa menahan tangisnya. Sebuah isakan kecil keluar dari mulutnya. Sosok di halaman berhenti bertakbir. Sunyi. Lalu, perlahan, kepalanya berputar ke arah jendela tempat mereka bersembunyi. "Sial. Dia tahu kita di sini." Ujar Dani, berbisik panik. Sosok itu mulai bergerak. Langkahnya tak terdengar, tapi tubuhnya melayang mendekati rumah mereka. Cahaya bulan membuat bayangannya semakin besar. Kakek Hasan buru-buru mengambil sesuatu dari laci, tasbih kayu tua berwarna hitam. "Kita harus mengusirnya sebelum dia masuk."
Semua ikut aku. Ajak kakek Hasan. Kakek Hasan mulai mengucapkan doa dengan suara lirih. Dani, Budi, Rahmat, dan Santi mengikuti, meskipun suara mereka gemetar. Sosok di luar berhenti di depan pintu. Udara di dalam rumah menjadi dingin, ya Allah. Dia di depan pintu, ujar Santi. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar hebat, seperti ada yang ingin masuk dengan paksa. Sosok itu mulai mengucapkan sesuatu, bukan takbir, tapi suara berulang yang tidak mereka pahami. Kita harus keluar dari sini, ujar Rahmat. Tidak. Jika kita keluar sekarang, kita akan berhadapan langsung dengannya, ujar kakek Hasan. Cepat, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. Lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari celah pintu. Lalu, suara dari luar berhenti. Sunyi total. Apa? Dia pergi? Tanya Dani. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar bisikan mengerikan. Takbir, terdengar jelas, tepat di belakang mereka. Suara bisikan, takbir, terdengar tepat di belakang mereka. Dani, Budi, Santi, Rahmat, dan kakek Hasan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Perlahan, mereka menoleh ke belakang. Di dalam rumah kakek Hasan, tadi suara itu. Di luar, kan? Tanya Budi, berbisik, ketakutan, tapi sekarang dia ada di dalam rumah, ujar Dani. Menelan ludah, lampu rumah tiba-tiba mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Udara semakin dingin, dan terdengar suara langkah pelan mengitari mereka. Aku gak mau mati di sini, ujar Santi. Menangis pelan, kakek Hasan dengan tangan gemetar mengangkat tasbih kayunya. Suaranya lirih membaca ayat suci, tetapi suara langkah itu tidak berhenti. Justru semakin mendekat. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, kek, kata Rahmat, berbisik panik. Kakek Hasan berpikir cepat. Lalu ia mengarahkan mereka ke pintu belakang rumah. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan berhenti, dan jangan bicara, ujar kakek Hasan. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu belakang. Suara langkah misterius itu masih mengelilingi mereka, tapi kini terdengar seperti berasal dari segala arah. Seperti ada banyak sosok yang mengintai. Saat Dani menggapai gagang pintu belakang, tiba-tiba suara pintu depan terbuka dengan keras, beraak, angin dingin masuk ke dalam rumah. Cahaya bulan menerangi sosok berjubah putih yang melayang di ambang pintu. Kini, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Wajahnya benar-benar kosong, hanya bayangan gelap yang bergetar seperti asap pekat. Jangan pergi. Kalian harus menyelesaikan takbir ini, ujar sosok imam, dengan suara menggema. Mata mereka terpaku pada sosok itu. Kakinya tidak menyentuh tanah, tangannya terangkat seolah sedang mengimami sholat, tetapi tubuhnya melayang tanpa gerakan yang wajar. Tiba-tiba, Dani merasakan sesuatu menarik tangannya dari belakang. Ia menoleh dan melihat pintu belakang rumah tidak lagi mengarah ke kebun seperti seharusnya. Sebaliknya, yang terlihat di balik pintu adalah interior masjid tua tempat mereka tadi. Pintu ini
bukan jalan keluar. Ujar Rahmat, terengah-engah, kita kembali ke dalam masjid. Tapi kita masih di rumah kakek Hasan. Tanya Santi. Gemetar, Budi mencoba menutup pintu itu, tapi tidak bisa. Dari dalam masjid yang terlihat di balik pintu, terdengar suara takbir menggema lagi. Semakin keras. Semakin menusuk telinga, masuklah. Selesaikan apa yang kalian mulai. Ucap sosok imam, masih di depan pintu depan rumah mereka. Suaranya berbisik tajam. Mereka semua membeku. Kini mereka sadar. Mereka terjebak di antara dua pintu. Satu mengarah ke sosok imam tanpa wajah, dan satu lagi mengarah kembali ke dalam masjid terkutuk itu. Dan tiba-tiba, tangan-tangan hitam mulai merayap keluar dari pintu masjid, mencoba menarik mereka masuk. Dani, Budi, Santi, Rahmat, dan kakek Hasan terperangkap di antara dua pilihan mengerikan, sosok imam tanpa wajah yang berdiri di pintu depan, atau tangan-tangan hitam yang keluar dari pintu belakang, yang kini terhubung langsung ke dalam masjid tua itu, di rumah kakek Hasan. Apa yang harus kita lakukan? Kita gak bisa ke depan, dan pintu belakang. Itu bukan jalan keluar. Tanya Dani, berbisik ketakutan. Rahmat, jangan sampai kena mereka. Ujar Budi, menarik Rahmat yang hampir terseret tangan hitam. Mereka mencoba menarikku. Aku bisa dengar suara mereka berbisik. Mereka ingin kita ikut sholat bersama mereka. Ujar Rahmat, terengah-engah, tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku tidak mau ikut mereka. Ujar Santi, berteriak ketakutan. Tiba-tiba, suara takbir dari dalam pintu masjid semakin keras. Lantunan suara itu terdengar tidak normal, bercampur dengan suara lain, jeritan, bisikan, dan sesuatu yang seperti tawa samar. Cahaya bulan meredup, dan udara terasa lebih berat. Dia mencoba membawa kita ke dalam masjid untuk melanjutkan takbir yang terputus bertahun-tahun lalu. Ujar kakek Hasan, mendesah dalam ketakutan. Dani melihat sosok imam tanpa wajah yang masih berdiri di ambang pintu depan. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan, seperti memberi isyarat takbiratul ihram. Seketika, tubuh Dani terasa berat. Lututnya gemetar, aku tidak bisa bergerak. Ujar Dani, terhuyung-huyung. Budi dan Rahmat juga mulai merasakan hal yang sama. Tubuh mereka tertarik untuk mengikuti gerakan imam itu. Seperti ada kekuatan yang memaksa mereka berdiri dalam syaf, bersiap untuk sholat. Tidak. Ini bukan sholat. Ini bukan imam yang sebenarnya. Kata Santi, menangis histeris. Kakek Hasan dengan sisa tenaga mengangkat tasbihnya dan mulai membaca ayat suci lebih keras. Suara takbir yang menggema di dalam rumah mulai bergetar, seolah ada pertarungan gaib yang terjadi. Allahu Akbar. Ucap kakek Hasan, kencang. Suara itu menggema, mengguncang udara di dalam rumah. Tangan-tangan hitam yang keluar dari pintu masjid menjerit kesakitan dan mulai menghilang satu persatu. Cahaya bulan kembali bersinar, meski redup. Kek. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dani, terengah-engah, mulai bisa bergerak. Kita harus sujud. Tapi bukan kepada mereka. Kita harus sujud hanya kepada Allah.
Itu satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Jawab kakek Hasan. Cepat, tanpa berpikir panjang, mereka semua menjatuhkan diri dalam sujud. Sementara itu, sosok imam tanpa wajah mulai bergerak maju ke dalam rumah. Suaranya berubah menjadi pekikan mengerikan. Jangan pergi. Selesaikan sholat ini bersama kami. Ucap sosok imam, dengan suara menggema. Dani, Budi, Santi, Rahmat, dan kakek Hasan tetap sujud, membaca doa dengan sepenuh hati. Semakin lama mereka bersujud, semakin sayup suara imam itu terdengar. Perlahan, suara takbir yang tadi memenuhi ruangan mulai melemah. Semakin kecil. Hingga akhirnya hilang sepenuhnya, saat mereka mengangkat kepala, rumah kakek Hasan kembali normal. Pintu belakang tidak lagi terhubung ke masjid tua, dan pintu depan tertutup rapat. Tidak ada sosok imam. Tidak ada tangan-tangan hitam. Tidak ada suara takbir yang menyeramkan. Apa kita selamat? Tanya Santi, masih menangis, suaranya bergetar. Sedih aku. Aku rasa kita berhasil. Ujar Rahmat, menghela napas berat. Sedih apa? Apa dia sudah pergi? Tanya Budi, berdiri, tubuhnya masih gemetar. Kakek Hasan menatap sekeliling dengan hati-hati. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, mungkin. Tapi arwah yang tidak tenang tidak akan pergi begitu saja. Dan kita belum tahu. Apakah takbir itu sudah benar-benar selesai? Ujar kakek Hasan. Dani menoleh keluar jendela, ke arah masjid tua yang kini terlihat dari kejauhan. Malam masih sunyi. Tak ada suara apapun. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu masih mengawasi mereka. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lirih yang nyaris tak terdengar. Takbir. Tamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami keluarga besar kreator amatir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari Lebaran untuk umat muslim semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.